A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammadin Rasulillah. Ikhwan, akhwat, kaum muslimin wal muslimat sekalian. Alhamdulillah, kemarin pagi kita membahas tentang serial tadabur, seni tadabur Quran. Kemarin adalah pertemuan pertama kita membahas tentang hakikat apa itu tadabur. Bagaimana kita memandang, melihat aktivitas tadabur Al-Quran tersebut. Alhamdulillah itu di pertemuan pertama kemarin. Pagi hari ini serial tadabur yang kedua, seni tadabur Quran, teori dan praktek. Kita akan membahas tentang tentang isi dari rumus-rumus praktis untuk tadabbur Quran. Saya ulangi sekali lagi, teori ini, rumus ini ditulis oleh guru kami yaitu Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah, dan beliau menerimanya dari gurunya yang bernama Syekh Ad-Doktor Mu'ad Said Hawa rahimahullah. Syekh Mu'ad Hawa itu memberikan kita 14 rumus tadabbur. 14 rumus tadabbur ini akan kita bahas secara bertahap. Mungkin akan kami bagi menjadi dua bagian. Jadi 14 rumus tadabbur ini akan kami bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu rumus tadabbur Quran. Bagian kedua adab-adab tadabbur Quran. Jadi ada rumus tadabbur Quran, ada adab tadabbur Quran. Chargernya tolong dipegang, chargernya nggak masuk tadi. Ya, terima kasih. Jadi adab-adab dan juga rumus tadabbur Al-Quran. Jadi dari 14 poin yang disebutkan oleh Syekh Mu'ad Hawa itu bisa kita bagi lagi menjadi dua bagian. Sebelum kita membahas tentang adab-adab, dan itu rencananya akan kami jadikan di sesi yang terakhir nanti, kita akan fokus di rumus-rumus untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi rumus-rumus praktis, kiat-kiat praktis, atau langkah-langkah praktis bagaimana kita melakukan tadabur Al-Quran sesuai dengan definisi tadabur yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, singkatnya tadabur itu adalah aktivitas hati, tadabur adalah soal rasa, tadabur adalah itti'at, bagaimana mengambil pelajaran, iktibar, bagaimana mengambil pelajaran, tadzakur atau iddikar, bagaimana mengambil peringatan untuk diri kita ketika kita melakukan aktivitas membaca atau merenungi Al-Quran. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan mengambil, kalau diberikan kesempatan Allah, kita mengambil 4 rumus insya Allah ya. 4 rumus tadabbur yang dituliskan oleh Syekh Ad-Doktor Mu'ad Hawa rahimahullah, hafizahullahu ta'ala. Rumus yang pertama. Perhatikanlah nama surat, karena ia merupakan sumbu pembahasan sebuah surat. Perhatikanlah nama surat, karena ia merupakan sumbu pembahasan sebuah surat atau muara ya. Jadi nama surat itu, apalagi nama yang mutawatir ya, nama yang tertulis di mushaf, itu tidak biasa. Artinya dia bisa jadi adalah muara pembahasan surat tersebut itu ke nama tersebut. Maka tadaburilah nama surat. Nah, itu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Mu'ad. Beliau mengatakan dengan bahasa Arab seperti ini. Intabih lismi surah famihwarus surati yaduru haulaha. Ya, hati-hati, perhatikanlah nama surat itu, karena surat itu bermuara kepada nama tersebut. Nah, kami akan, karena judulnya adalah seni tadabbur Quran, teori dan praktek, kami akan mempraktekkan dengan surat-surat yang mudah. Surat yang ada di juz amma, karena itu yang kami mampu seperti itu. Kita akan ambil contoh surat An-Nas untuk rumus pertama ini ya. Jadi hadirin semua, diingat ya, ini rumus pertama, perhatikanlah nama surat. Contoh adalah surat An-Nas.
Nama surat bernama An-Nas yang berarti manusia. Nah, surat An-Nas kan artinya manusia. Nah, manusia di dalam surat An-Nas ini menjadi sumbu muara pembahasan, di mana surat ini membahas tentang, yang pertama kan ada kata Qul a'udzu birabbin nas, itu tentang Tuhannya manusia, di mana Tuhan adalah rajanya manusia. Kemudian di surat ini juga membahas akan apa dan siapa saja yang menjadi penghalang manusia di dalam menjalani hidup ini. Bisa gangguan berupa sesama manusia, bisa juga berupa jin. Jadi yang dibahas pertama adalah Tuhan manusia. Kemudian membahas gangguan yang bisa mendatangi manusia dan bisa mengganggu manusia. Ya. Dan pada akhirnya surat ini memerintah manusia agar berlindung dan meminta pertolongan kepada Tuhannya jika ia ingin selamat dari berbagai gangguan tadi. Jadi Tuhan manusia, pengganggu manusia, apa yang harus dilakukan manusia. Jadi manusia itu pada akhirnya jadi muara. Surat itu bermuara di tentang manusia. Nah, inilah wallahu alam ya. Ini maksud dari Syekh bahwasanya sumbu atau muara surat itu biasanya itu berkaitan dengan nama surat. Jadi nama surat ini tidak asal-asal gitu, tidak ada hikmahnya ini. Ini kaidah tadabbur yang pertama. Insya Allah bisa difahami ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua. Beliau mengatakan seperti ini. Perhatikan ayat awalan surat. Seringkali ia merupakan objek pembahasan surat. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi muara ya. Dia bukan judul inti surat tersebut. Artinya dia bukan bukan materi inti, tetapi hampir secara keseluruhan tuh ada singgungannya dengan situ. Tapi kalau awalan surat itu menjadi seakan-akan kayak pembahasan pokoknya tentang apa, lebih menjurus lagi. Ya, jadi kalau awal tadi mihwar, muara atau sumbu ya, kalau sekarang maudhu, objek atau materi pokok, ya lebih khusus lagi. Nah, beliau mengatakan di rumus kedua ini, perhatikan ayat awalan surat. Seringkali ia merupakan objek utama pembahasan surat. Ada objek yang mungkin tidak utama, ya. Dan objek-objek yang banyak itu muaranya ke nama surat, muaranya. Tapi yang paling utama, yang paling banyak pembahasannya biasanya itu bisa diterka dari awalan surat. Taib. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab seperti ini. Ihtamma bimatla'is surah. Perhatikanlah awalan surat. Faghaliban yakunu matla'us surati huwa maudu'aha. Jadi objek, judul, materi inti surat itu biasanya ada di awal surat. Kita mengambil contoh surat An-Nas lagi. Kita ngambil yang mudah-mudah aja. Yang juz ammah. Seperti itu. Di dalam surat An-Nas ini, ayat awal membahas tentang Allah sebagai Tuhan yang maha melindungi manusia. Ya, bisa kita katakan objek utama surat ini adalah perintah kepada manusia agar selalu berlindung kepada Allah Sang Maha Melindungi. Jadi biasanya inti pembahasan itu bisa diterka dengan awalan surat, ghaliban biasanya. Tayyib. Kita masuk ke rumus yang ketiga. Ya. Beliau mengatakan renungilah hubungan antara awal ayat dan akhir ayat. Renungilah hubungan antara awal ayat dan akhir ayat. Ya, kurang lebih beliau mengatakan dalam bahasa Arab, ungdur ila khotimati surah wasatajidur rabita baina matla'iha wa khitamiha. Lihatlah di ayat penutup surat, kamu akan menemukan adanya korelasi dari awal surat dan ayat akhiran surat. Kita ambil contoh karena surat surat An-Nas juga, kita ambil contoh surat An-Nas juga. Karena yang paling simpel. Awal surat Qul a'udzu birabbin nas. Akhir surat alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Hubungannya apa?
betapa kita sangat membutuhkan Allah untuk selalu merasa aman dan selamat dari gangguan makhluk Allah. Jadi akhir menunjukkan gangguan, awal menunjukkan pelindung dari gangguan. Ada hubungan, ya, ada hubungan seperti itu. Nah, ini rumus yang ketiga. Rumus yang keempat, ya hadirin yang dimuliakan Allah, ya, rumus yang keempat, ya. Renungilah hubungan antara akhir ayat dan awal ayat surat setelahnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Renungilah hubungan antara awal ayat, antara akhir ayat dan awal surat setelahnya. Renungilah hubungan antara akhir ayat dan awal ayat surat setelahnya, dan awal ayat surat setelahnya. Nah, ini kita mengambil contoh dengan, karena kalau Anas itu kan udah terakhir, maka kita ngambil Al-Falaq, akhir Al-Falaq dengan awal Anas. Ya, kita lihat coba ya. Akhir Al-Falaq itu wa min syarri hasidin idza hasad. Awal surat Anas, Qul a'udzu birabbin nas. Hubungannya apa? Hasad adalah penyakit hati yang timbul antara manusia satu sama lainnya. Kita nggak hasad sama jin, kita nggak hasad sama malaikat, kita nggak hasad sama setan, antara manusia, apalagi sama hewan, ya kan? Dan penyakit ini bisa berakibat aksi yang berbahaya. Orang hasad bisa bunuh loh, bisa mencuri, bisa melukai. Nah, jika ia terpendam lama di dalam hati. Oleh karena itu, penting sekali kita selalu berdoa agar terlindung dari kejahatan aksi orang yang memendam hasad. Kepada siapa kita berlindung agar orang yang punya hasad itu berubah hatinya? Kepada Tuhannya manusia yang memiliki hati orang-orang yang hasad. Rabbin nas. Min syarri hasidin idza hasad, qul a'udzu birabbin nas. Karena hasad itu Anas tadi. Nah, ini 4 rumus pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan ya, 4 rumus pertama itu, Syekh itu ingin mengajarkan kita apa? Ingin mengajarkan kita seperti di pertemuan kemarin yang disinggung oleh Dr. Farid Al-Ansori. Untuk tadabbur Quran, betul, tidak harus menjadi ahli tafsir yang dakik-dakik, tapi membutuhkan yang namanya al-fahmul am. Pemahaman umum akan ayat, pemahaman umum akan surat, itu dibutuhkan. Artinya tafsir basit, tafsir simple. Lah, kalau kita perhatikan 4 rumus ini, ya, sengaja 4 rumus ini kami sampaikan di serial praktek, ya, praktek ataupun rumus praktis yang pertama, karena 4 rumus ini itu menunjukkan isi surat. Ya, nama, ya, nama itu mengisyaratkan isi. Kemudian awalan surat dan akhiran surat. Kemudian awalan surat dan akhiran surat ini menunjukkan isi satu surat. Kemudian akhiran surat dengan awalan surat selanjutnya ini menunjukkan bahwasanya Quran secara keseluruhan ada hubungannya. Nah, jadi kaidah ini itu kalau kita tanya apa argumentasi kaidah ini, ya, apa argumentasi kaidah ini, kenapa Syekh kenapa Syekh itu memberikan 4 rumus ini? Nama surat adalah muara, awalan surat adalah objek inti, awalan dan akhiran pasti akan ada hubungan, akhiran dan awalan surat setelahnya pasti akan ada hubungan. Ini menunjukkan bahwasanya gini, nggak mungkin manusia itu kalau membuat judul saja itu mesti memilih kata yang paling mengekspresikan dan mewakili isi suratnya. Itu manusia loh. Masa Tuhan nggak seperti itu, nggak ada maknanya, ya kan? Lebih mimbabil aula, maka yang namanya nama surat itu merupakan muara. Ya, kemudian kenapa kok harus ada awalan surat dan akhiran surat? Untuk menunjukkan makna kuli, makna am akan surat tersebut. Kenapa harus akhiran surat dan awalan surat? Menunjukkan bahwasanya
akhir surat ke awal surat, akhir surat ke awal surat, sampai surat terakhir, itu artinya Quran itu semuanya ada satu judul, satu tujuan gitu loh. Quran secara keseluruhan memiliki makna kuli, Quran per surat memiliki makna kuli. Nah, jadi fungsi dari 4 rumus ini adalah untuk membuat kita memiliki tasawur am ketika membaca sebuah surat. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih ada rumus-rumus praktis lainnya yang insya Allah lebih menarik dan sangat membantu kita insya Allah ya dalam rangka tadabbur Al-Quran. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan 4 rumus dulu yang mana saling berkaitan menjadi satu kesatuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha li wa lakum jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang ini pakai mic-nya enggak apa-apa. Izin bertanya tentang nama surat Ustaz. Nama surat itu yang kami ketahui itu ijtihadi. Contohnya misal di surat Al-Lahab itu ada yang memberikan namanya surat Al-Masad. Kalau tentang hubungan akhir ayat dan awal surat itu mungkin memang bisa diterima dan difahami karena memang urutan surat itu tauqifi. Bagaimana tentang yang rumus pertama tadi Ustaz, tentang judulnya atau nama suratnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Judul surat itu walaupun ijtihadi, tetapi judul surat yang paling masyhur yang tertulis dalam surat itu kebanyakan bukan dari ijtihad ulama yang baru-baru, tapi sahabat. Sahabat sudah memberikan nama dan Nabi pun sebagian surat memberikan nama. Jadi sebagian surat ada yang namanya dari Nabi karena ada riwayat yang menunjukkan itu. Tapi jika itu bukan dari Nabi, itu dari ijma, kesepakatan para ulama sahabat, para ahli Quran zaman sahabat, sehingga menjadi ijma. Lah, pendapat sahabat yang kekuatannya seperti ijma, apalagi nama-nama surat, itu tidak mungkin dari istihadnya pribadi. Itu adalah indikasi kuat dia dengar dari Rasul gitu loh. Ya, walaupun sebagian nama surat banyak, nggak ada masalah. Bisa jadi Rasul membolehkan dengan nama itu, tapi nama yang termaktub dalam mushaf ini memiliki kekuatan. Artinya ini mungkin yang menjadi kesepakatannya para sahabat, ini yang menjadi paling lah. Dan sahabat itu mau nama surat itu 2, 3 atau 4, nama surat itu tidak mungkin bikin sendiri. Seistihadi-istihadinya nama surat atau seberapapun nama surat, kayak Al-Fatihah memiliki, Imam Suyuti menyebutkan Fatihah itu sampai 25 nama atau sekian. Tapi gak masuk akal nama itu baru dibikin ketika abad kedua, abad ketiga. Gak masuk akal karena gak akan berani beri nama Quran gitu loh. Sampai gak ulama sekarang ya, sealim-alimnya dalam ilmu Quran, gak mungkin dia berani membuat nama surat. Karena walaupun itu tidak langsung Allah yang memberi nama, dalam artian ada teks yang jelas, tapi dia itu, sahabat itu menerima dari Rasul gitu loh. Dan memberi nama itu bukan ijtihad dia. Maka ada dalam kaidah hadis itu, sesuatu yang dari sahabat tetapi tidak ada ruang untuk akal, itu hukumnya seperti marfu, seperti wahyu. Nah, gitu loh. Makanya nama surat juga penting, apalagi yang termaktub di mushaf itu. Yang termaktub di mushaf apalagi. Karena kan nama surat gak cuma satu kan. Tapi yang termaktub ini memiliki kekuatan luar biasa itu. Diterima dari zaman ke zaman, terus termaktub di mushaf. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.